Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah atau bulan penuh ampunan. Sebab pada bulan ini Allah SWT membuka selebar-lebarnya pintu ampunan bagi setiap hambanya yang bertaubat atas setiap dosa-dosanya. Bahkan sejak malam pertama Ramadan, Allah SWT membuka semua pintu surga dan menutup semua pintu neraka, sehingga menjadi kesempatan bagi setiap umat Islam untuk menyegerakan diri memohon ampunan dan memperbanyak ibadah sejak awal Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa yang saya setiap dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba akan diampuni oleh Allah SWT, asalkan hamba tersebut menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah SWT, mengharapkan balasan hanya darinya, memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, niscaya diampuni semua dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan pengampunan yang artinya adalah pemutihan. Kita bayangkan kalau kerja di satu perusahaan, lalu atasan kita mengatakan 1 Januari sampai 31 Januari pemutihan kesalahan. Semua yang punya salah besar kecil dibersihkan. Maka seperti itulah Ramadan. Yang kena SP, yang kena SP2, 3, SP1 semua dibersihkan. Nah, kemudian bonus tetap utuh. Nah, itu begitu pula di bulan Ramadan, itu semua dibersihkan dosa-dosa kita. Setiap muslim harus paham cara-cara untuk meraih pengampunan dosa banyak sekali. Seperti contoh dalam taubat nasuh, Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, syarat taubat nasuh ada 3. 1, yaitu meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya lagi berbohong berhenti, lagi berbohong terus ditanya mengakui. Kemudian yang kedua, lagi zina berhenti, lagi riba berhenti. Kemudian berikutnya untuk memunculkan penyesalan, caranya itu 1 dengan membaca, yaitu ancaman Allah di dosa itu. Sekarang di handphone kita ada, di Google diketik misalnya ancaman berzina, ancaman berbohong, ancaman beriba. Nanti kalau kita baca, kita akan menyesal. Oh, ternyata yang kita lakukan itu adalah salah. Sama dengan kalau kita ingin termotivasi ibadah, baca itu, baca Al-Quran. Keutamaannya, jadi kalau mau sholat malam, silaturahmi dengan keluarga, menghormati kedua orang tua, mau sedekah, mau haji ataupun umroh, maka baca keutamaan atau fadilah bahasa Arabnya. Syarat lainnya yang ketiga adalah berjanji kepada Allah tidak akan mengulangnya dan bertekad
Ada beberapa poin yang lain yang ingin saya sampaikan tentang Ramadan sebagai bulan ampunan ini. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang makna sejati ampunan dalam Islam. Ampunan bukan sekedar penghapus dosa, tetapi juga rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya yang kembali bertobat. Ketika kita memohon ampun kepada Allah SWT, kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon kepadanya untuk mengampuni serta membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Zumar ayat 53. Poin kedua adalah tentang kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Bulan Ramadan ini sangat tepat kita untuk merenungkan, untuk memperbaiki diri kita dari segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dengan demikian mari kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan memperbaiki diri kita. Poin yang ketiga pemirsa, yaitu tentang pentingnya menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan mengingatkan kita untuk menghargai nikmat kehidupan dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman selama puasa, kita menyadari betapa berharganya setiap hidangan yang kita nikmati setiap hari, serta pentingnya menjaga kesehatan kita. Kemudian poin yang keempat, pemirsa yang dimuliakan Allah, yaitu tentang pentingnya mengampuni orang lain. Selain kita sendiri memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan, juga kita mengajarkan supaya kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain, kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya banggakan, yang terakhir yaitu kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik selama bulan Ramadan. Puasa bukan hanya tentang meningkatkan ibadah, tapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Selama bulan ini kita harus berusaha untuk meningkatkan moralitas, kebaikan, dan kebajikan seluruh dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbaiki diri dan memperdalam hubungan kita dengan sesama. Ampunan Allah SWT luas dan tak terhingga, asalkan kita tulus untuk memohon ampunan kepada Allah. Semoga kita semua dapat meraih ampunannya dan keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Demikian pemirsa yang saya banggakan, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.